Iya, tiga Tuhan. Bagi setiap orang yang percaya kepadaku akan mendapatkan hidup yang kekal. Kita hanya mengenal dosa. Makanya kita dilarang berbuat dosa, berbuat baiklah, mengikuti jalan dan pengajaran Tuhan. Tapi kan kalau Bang Juma kan mengenal namanya pahala. Untuk apa pahala kalau sudah percaya? Berarti kan percaya akan menyelamatkan. Bang Juma. Yang penting mengikuti jalan Tuhan. Tidak perlu sampai mengumpul-ngumpulkan seperti itu. Ujung-ujungnya tidak terselamatkan juga, yang ngapain gitu loh Bang Juma. Saudara, Anda salah memahami ajaran Yesus itu. Salah. Kenapa salah? Karena Anda tidak mendudukkan diri Anda pada kursi yang betul. Itu dulu poinnya. Anda tidak mendudukkan mata Anda pada poin fungsi mata yang benar. Anda tidak mendudukkan telinga Anda sebagai fungsi kuping yang betul. Anda tidak mendudukkan hati Anda sebagai kalbu seorang manusia yang benar. Apa maksudnya ini? Anda seibarat tong sampah yang menerima semua sampah yang ada. Tunggu dulu. Kayak gitu Bang Juma. Mana lari? Tunggu dulu. Ini perumpamaan yang begitu aduhai. Dengarkan saya. Ketika Anda membaca Bible, Anda menganggap Bible itu firman Tuhan, sehingga tak ada kemudian kesalahan di sana. Apesnya lagi, setelah Anda kemudian mendalami, menjalani pendidikan, Anda dalam keadaan sebagai seorang anak didik yang sedang disuapi tentang firman Tuhan. Kesalahan fatalnya itu di situ. Padahal sejatinya Anda sedang disajikan koran, surat kabar, yang harusnya Anda pandai menilai, mengukur, menakar, mendudukkan bentukan yang seharusnya pada posisinya. Oh, ini penulis menangkap, menceritakan Yesus pernah begini. Tapi kedudukan cerita itu bukan sebagai firman Tuhan. Contoh, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Anda maksudnya itu Anda tahu kan? Jangan kau mengejar duniawi. Jangan kau kumpulkan harta, karena itu percuma. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Nah, sekarang apa harta surga yang harus kita kumpulkan di sini? Amalan. Ini perintah Yesus. Nah, sekarang bagaimana kalau Anda mengatakan Anda melakukan amalan, sementara perintah-perintah Tuhan Anda sudah tidak lakukan? Modalnya hanya percaya doang. Aku percaya. Tapi Anda tidak melakukan. Sama halnya Anda masuk ke dalam kamar, kunci dari dalam, di dalam kamar ada lemari, dalam lemari ada laci, Anda masuk ke dalam laci, Anda masuk ke laci, Anda kunci lacinya. Dalam laci ada dompet, Anda masuk dalam dompet, di dalam tasnya ada lacinya, Anda masuk lagi di situ. Di dalam dompet itu ada lagi tempat yang kecil, Anda masuk di situ lalu berdoa. Ya Tuhanku, aku percaya, berikan padaku hidup, harta, benda. Mana bisa? Harus punya tindakan. Perbanyaklah harta surga, kumpulkanlah harta surga bagimu. Di surga gengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkarnya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Makanya di Al-Quran selalu dikatakan apa? Summum bukmun umyum fahum la yarjiun. Kenapa orang kafir itu selalu dikatakan mata buta? Karena mata itu adalah pelita tubuh. Tapi Anda mematikan mata Anda. Anda tidak mau melihat bahwa apa yang ditorehkan oleh Bible itu adalah catatan-catatan yang dituliskan tentang peristiwa yang terjadi, di mana penulisnya bukan seorang nabi, penulisnya bukan seorang rasul, penulisnya adalah manusia biasa yang kebetulan saja catatannya lolos pada saat konsili. Mana penulis yang lain? Thomas, Andreas, Maria, Filipus tidak lolos. Kenapa? Karena catatan-catatan mereka tidak berkesesuaian dengan ajaran nenek moyang Roma Yunani sebagai sasaran tembak dari keinginan Paulus untuk dikristenkan. Itu yang harus Anda pahami. Jadi, kalau Anda mengatakan Anda percaya kepada Yesus, lawang Anda jalankan Matius 5 dong.
Kalau Anda melihat ada perempuan yang Anda ingini, cungkil mata dong. Anda masuk ke neraka ketika Anda mengatakan orang lain dengan sebutan jahil, raka, bodoh. Anda harus mendudukkan itu. Jangan Anda marah kepada saudara-saudara Anda sendiri. Anda jalankan itu. Karena hanya dengan seperti itulah kemudian, kata Yesus, orang bisa masuk ke dalam surga. Nah sementara Anda cuman haleloi, haleloi, haleloi. Haleloi, haleloi. Satu kali seminggu cuman datang bernyanyi-nyanyi. Mimpi mau selamat. Pret. Harus punya amalan. Cobalah. Apa syarat masuk surga menurut Yesus? Itu dulu. Syarat masuk surga menurut Yesus itu apa? Baca Matius 5. Pengajaran, iya, pada saat pengajaran itu mengikuti kehendak Bapa. Nah, kehendak Bapa perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Nah, lama. Sudah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti selama ini Kristen tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa tidak ada Natalan. Tapi Ada nggak kehendak Bapa Natalan? Kan tadi udah saya analogikan, kita mengagungkan anaknya, apa salahnya? Masolang generasi. Tuhan Setiap itu orang maha percaya, pencemburu. Justru setiap karena orang percaya. dengar saudaraku. Justru karena Tuhan itu tidak ingin diduakan hingga ia mengutus Yesus. Supaya Yesus menghentikan semua prosesi, tradisi, upacara-upacara penyembahan terhadap selain daripada Elohim. Itu tujuannya Yesus turun. Diutus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 18. Apa pernyataannya di situ? Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada orang yang pernah mendengar suara Bapa, tetapi Yesus yang ada di pangkuannya, Yesuslah yang akan menjelaskan tentang Bapa. Iya, betul Nah, itu. sekarang apa penjelasan Yesus tentang Bapa? Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Sang sumber. Enggak, Yesus mengajarkan Bapa itu satu-satunya, dua-duanya atau tiga-tiganya? Satu-satunya. Satu-satunya. Cuman Cuman satu ini ada yang melekat pada dirinya. maksudnya Firman dan Roh. masolang generasi. Saudaraku, Yesus turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Apapun kesaktiannya, kata Yesus apa? Apa yang aku lakukan membuktikan aku ini utusan sang satu-satunya itu. Pada saat pengajaran. Ya, yang harus kita dengarkan ajaran Yesus atau ajaran siapa? Iya, makanya Bang Juma kan tetap kekeh bahas pengajarannya dia pada Kan saat sudah itu. tamat Beda. ajarannya di situ, kawan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku. Kenapa nggak mau lari ke kebangkitan? Lah, itu ajaran siapa? Kebangkitan itu ajaran siapa? Loh, yang kita imani begitu. Iya, justru karena itu saya tanya, kebangkitan itu ajaran siapa, kawan? Utusan yang dipilih. Siapa? Siapa yang memilihnya? Nah, tertulis kok. Aku memilih dia. Nah, itulah tadi yang saya katakan, semua sampah Anda makan. Anda tidak bisa memfilter mana sabda Yesus, mana karangan orang, di mana orang ini punya karangan diterima karena memang sesuai dengan nawaitu, niat orang-orang Roma Yunani untuk tegak terus memperjuangkan kedewaan sembahan-sembahan nenek moyang mereka dalam nama siapapun. Andai saja pada saat itu Bang Suma Sakti sudah hidup di abad pertama, maka dewa mereka akan ganti dengan nama Zuma. Supaya banyak orang yang yang datang kemudian menyembah kepada dewanya dalam nama Zuma. Supaya dunia datang kemudian menyembah dewa yang mereka sembah dari nenek moyang mereka. Itu fakta, saudaraku. Dulu Yerusalem, Palestina pernah jatuh di tangan kekaisaran Romawi. Ada nggak niatan mereka beribadah di Masjidil Aqsa?
Ada nggak kemudian mereka punya keinginan untuk beribadah di tempat-tempat suci, di sinagoge, atau di Miqdas, tempat orang-orang Yahudi beribadah? Tidak, bukan? Kenapa? Mereka tetap saja beribadah di kuil-kuil mereka yang belakangan disebut gereja. Itu fakta. Itu real. Iya, pertanyaan yang saya tadi, kalau kita sudah final, bagi yang setiap percaya, tidak melakukan dosa dan melakukan kebaikan, sudah pasti dijamin. Bagaimana bagi yang setiap mungkin? percaya. Nah, kan saya tadi nanya ke Bang Juma, Ya. gimana ngapain orang numpuk banyak pahala, kemudian ada timbangan juga, ditimbang pula neraka itulah juga. Saudara, Anda lupa ketika di antara sampah yang Anda telan, di situ ada mutiara yang Yesus ajarkan kepada muridnya. Ingat, mutiara yang dimaksud dalam pengajaran Yesus itu adalah hikmat, kebenaran yang Yesus sampaikan kepada muridnya. Di dalam kitab yang Anda genggam, manusia itu diselamatkan berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Atas perbuatan, bukan atas pemberian orang, bukan cuma-cuma, enggak. Tapi orang diselamatkan berdasarkan atas apa yang Tuhan berikan. Ini loh aturanku, ini yang harus kalian lakukan. Maka manusia diselamatkan, membayar kemudian ajaran manusia. Tuhan membayar kemudian manusia, mengganjar manusia dengan sesuai perbuatan masing-masing. Dalil demi dalil itu ada di dalam kitab saudara sebagai mutiara. Kenapa itu muncul di dalam kitab saudara? Itu tadi. Karena kitab saudara adalah kumpulan informasi-informasi, peristiwa-peristiwa yang terjadi antar orang Yahudi. Dalam hal ini Yesus sebagai salah satu aktornya. Contoh, Yeremia 17 nomor 10. Aku Tuhan menyelidiki hati dan pikiran untuk memberi kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya dan sesuai dengan hasil perbuatannya. Kemudian di dalam kitab Yehezkiel 33 nomor 20, Tuhan berfirman, hai kaum Israel, aku akan menghakimi setiap kamu menurut perbuatan kamu masing-masing. Oh, itu perjanjian lama, Bang Zuma. Oke, kita masuk pengajaran Yesusnya. Apa kata Yesus di dalam kitab Matius 16? Yesus berkata, karena anak manusia akan datang dan dalam kemuliaan Tuhannya bersama malaikat-malaikatnya, dan akan membalas setiap orang sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Ini bohong enggak ini? Dalil ini bohong enggak? Jadi taat. Tapi kan sudah digenapi. Makanya Apa setiap pula orang yang percaya penggenapan itu, iya memang begitu. Apa yang digenapi? Maksudnya hukum Tuhan itu dihapus? Digenapi oleh karyanya. Apa? Dengan cara apa lagi? Mati. Ya Allah ya Karim. Inilah yang saya katakan. Jangan semua telan sampah yang ada. Lang dipilih toh. Kenapa harus demikian? Karena itu bukan firman Tuhan. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran harus seluruhnya diterima. Meskipun dalam Al-Quran itu ada kisah, tetapi Al-Quran itu kudu wajib diterima, dijalankan, diteori praktekkan. Kalau Bible itu tidak. Ya Allah ya Karim. Bagaimana mungkin Anda mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu dibatalkan hanya oleh karena surat Paulus? Coba tunjuk satu data ucapan Yesus bahwa hukum Tuhan batal. Sebagaimana Paulus telah mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Tapi menggenapi. Menggenapi itu mengurangi atau melengkapi? Menggenapi itu maksudnya karena dialah semua itu sudah ditanggung, gitu Bang Juma. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Oke, mumpung Anda nyinggung di situ, Yesus sebagai penanggung. Betul, penanggung atas kita semua. Oke, dia harus menanggung kepada siapa?
Karena upah dosa adalah maut. Iya, sudah itu Paulus punya judul. Sekarang saya tanya, Yesus menanggung kepada siapa? Untuk membersihkan yang tadinya suci. Oke. Dibersihkan Jatuh di dalam mana? dosa. Dosa itu dibersihkan di mana? Di neraka apa di surga? Pada saat kematian mengalahkan maut. 3 hari doang. Cukup bagi Tuhan. Wah, parah itu. Tidak bisa. Kok parah? Lo tidak bisa. Ini analogi sederhana. Anda punya utang di Pegadaian 1 miliar. Saya datang menebusnya. Kamu senang kan? Senang kali pun. Saudara Arom, Adinda Arom, utangmu di Pegadaian berapa? 1 miliar bang. Oke. Nih abangmu nih, pasang badan nih. Gue bayar Pegadaian. Senang lah ente? Senang. Utang seketika 1 miliar ludes dibayar oleh Bang Suma. Serak. Tapi begitu hari keempat aku datang ke Pegadaian. Bos, ya duit saya kemarin yang bayarin si Arom itu mana? Emang kenapa bos? Aku mau narik kembali. Sini. Lah, utangnya dia gimana? Ya udah, lu tagih sama dia. 3 hari doang. Saya tebus kau 3 hari doang. Saya cabut kembali. Saya menebus 3 hari. Habis itu saya ambil uang saya kembali. Saya ambil kehidupan saya kembali. Yesus mengambil hidupnya kembali. Yang tadi dia persembahkan kematiannya itu untuk dosa-dosa Kristen. Dia hidup kembali, Cak Ayu. Nanti dia disebut penebus yang hebat kalau dia mati kekal. Karena dosa upahnya maut. Oke, ketika maut datang, dosa terhapus. Ketika maut itu dikalahkan, hidup kembali, apa yang terjadi? Dosa datang lagi. Ya harus begitu dong. Begitu. Loh kok enggak begitu? Kenapa enggak begitu? Jadi pada saat kematian di alam maut, dia sudah kalahkan semuanya. Makanya bagi setiap orang percaya itu tidak akan dikalahkan lagi oleh maut. Itu cerita ilusi kayak gitu itu muncul dari mana? Belum, memang penjelasan dan penafsirannya begitu Bang Juma yang dimaksud. Saudaraku, cobalah kau telaah. Cobalah kamu telaah. Apa fungsi Yesus melakukan penginjilan di alam kubur? Emang diterima Bukan. rupanya? Iya, dia melakukan penginjilan di alam maut. Untuk apa? Untuk mengalahkan. Untuk apa dia melakukan penginjilan di alam maut? Untuk apa? Supaya orang-orang yang ada dalam kubur itu ke gereja gitu? Supaya mereka berhenti berdosa? Itu kan memang sudah keinginan. Itu cerita-cerita yang dibangun untuk mengenakan kuping. Apa korelasinya dengan kebenaran? Coba, Yesus turun ke alam maut, menasehati orang-orang yang sudah ada di dalam kubur. Fungsinya apa? Fungsinya apa dia penginjilan di alam maut? Itulah membuktikan bahwa dia adalah sang firman itu sendiri, Bang Juma. Harusnya dia datang ke Indonesia untuk orang-orang yang masih hidup untuk diinjili. Jangan di orang mati yang dia injili, ngapain? Nah, itu tugas kami selanjutnya begitu. Nah, tugas Anda mengajak orang Natalan. Ada Yesus ngajarin? Menyampaikan firman. Firman yang mana? Firman Yesus itu sampai kepada terangkat ke langit. Sekarang firman yang mana yang disampaikan? Lukas, Markus, Matius, Yohanes gitu maksudnya. Inilah yang saya katakan, semua sampah Anda telan. Padahal itu hanya narasi-narasi yang dibangun oleh penulis dalam kaitannya tentang peristiwa yang terjadi antara Yesus dan muridnya, antara Yesus dan umatnya, dan antara Yesus dengan Tuhannya. Datang Anda menjadikan buku itu sebagai firman Tuhan. Ada nggak kemudian Lukas mengatakan inilah firman Tuhan? Ada nggak? Ada nggak Markus sadar bahwa yang catatannya ini merupakan firman Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Yohanes pernah mengatakan nggak bahwa yang dicatat itu adalah firman Tuhan? Nggak ada. Begitu juga Lukas. Ada nggak? Nggak ada. Kalian yang mengangkat buku-buku tersebut menjadi firman Tuhan. Bahkan Paulus sendiri yang mengatakan, apa yang aku tuliskan, aku berkata bukan atas perkataan firman Tuhan. Paulus mengatakan itu. Oke. Di Kisah Para Rasul, segala yang tertulis itu diilhami oleh Tuhan. Tertulis maksudnya yang mana? Yang dituliskan mereka, karena mereka enggak, Anda yang sesuai mentafsirkan dengan ke situ. kondisi. Tidak.
Bukan begitu dalilnya. Segala yang tertulis karena ilham itu ilham. Sekarang di mana? Siapa yang mengatakan bahwa tulisan mereka ini ilham? Coba, Paulus ada mengatakan ilham? Lukas ada Kan mengatakan ilham? Sesuai yang dilihat, Ya Allah. sesuai yang didengar. Penglihatan mereka ini penglihatan seorang nabi. Iya dong, rasul-rasulnya dong. Berarti ini nabi. Anda sudah ngakui Lukas nabi, Markus nabi. Itu rasul-rasulnya. Nabi atau bukan? Iya, itu rasul-rasulnya yang menuliskan. Berarti nabi kan? Ya udah. Ini dengarkan saudara-saudara Kristen. Lukas itu nabi, Markus nabi, itu. Paulus nabi. Penulis Yohanes, penulis Matius adalah nabi. Berarti bukanlah Yesus nabi yang terakhir. Masih banyak lagi nabi-nabi lain. Nabi Lukas, Nabi Markus, Nabi Paulus. Nah, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Berpura-pura nyamar dari domba, pada dia ada serigala yang buas. Masuk nggak mereka sebagai kandidat? Lukas, Markus, Matius, Paulus, penulis Yohanes, penulis Matius. Masuk nggak sebagai kandidat? Nabi palsu. Masuk. Enggak dong. Masuk. Enggak. Kok enggak? Enggak dong. Kenapa enggak? Kan mengajarkan sesuai ajarannya. Yang datang kepada kamu, yang datang kepada Bani Israel itu siapa? Muter-muter mulu. Bukan muter-muter. Dia masuk dalam kemudian kumpulan para nabi. Tinggal kita seleksi. Nabi palsu itu datang kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus yang mendengarkan nasihat Yesus? Nabi Muhammad Ya, tidak mungkin. Selisih 600 tahun. muridnya. Ah, murid-murid Yesus, murid Paulus kan? Iya, ke-12 muridnya. Ke-12 murid diminta waspada kepada nabi palsu. Nabi palsu datang kepada ke-12 murid. Anda mengakui Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Paulus ini nabi. Datang nggak kepada ke-12 murid? Enggak lah. Kan Kok enggak? mereka memang Oke. mereka kan menuliskan. Berarti sesuai. penulis Bible tidak dikenali oleh 12 murid Yesus. Sudah selesai. Harusnya yang menulis Bible itu murid Yesus. Ternyata penulis Bible nabi tapi tidak dikenal. Jangankan Yesus, murid Yesus aja nggak kenal. Kasihan yang gak mandu, saudaraku, kasihan sekali. Beruntunglah kemudian kami hadir untuk meluruskan, untuk mengajarkan, memberikan nasihat. Anda tinggal merenung, Anda tinggal memikirkan apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, kan gitu. Tapi tak ada paksaan. Silakan dengan pola agama saudara, silakan Anda nantalan, silakan. Cuman ini kita diskusi aja. Bagi yang berakal silakan petik hikmah. Yang mau marah silakan marah. Yang mau jengkel silakan jengkel. Tapi ingat, Enggak. suatu hari Itu nanti tadi. Anda akan diperhadapkan dengan penghakiman. Pertanyaan saya tadi, kan bagi yang percaya harusnya diselamatkan. Yang percaya Yesus kan? Tapi di Bang Juma kan nggak harus percaya, harus mengumpulkan banyak pahala. Ngapain jadi percaya? kalau Ya nggak Allah ya diselamatkan? Karim, Anda lihat syahadatnya umat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kami buktikan nggak kesaksian kami itu? Kami buktikan. Kami nggak melihat Allah secara wujud, tapi kami mampu membuktikan bahwa kami bersaksi. Ketika Allah memerintahkan kami puasa, kami puasa. Memerintahkan kami sholat, kami sholat. Kami sunat, sunat. Sujud, sujud. Semua yang diperintahkan adalah implementasi dari kesaksian kami, dan itu adalah buah-buah kebenaran. Kami bersaksi, kami percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Apa buktinya kami percaya? Semua perintahnya sebisa mungkin kami laksanakan, dan semua larangannya sebisa mungkin kami hindarkan.
Itu bukti bahwa kami percaya tiada Tuhan selain Allah. Sekarang mulut kalian mengatakan percaya kepada Yesus. Tolong tunjukkan satu sikap dari Kristen sebagai sebuah prosesi keagamaan yang merupakan cerminan dari kepercayaan terhadap Yesus. Natalan, apakah ini adalah buah dari percaya kepada Yesus sampai kalian Natalan? Di mana Yesus mencontohkan dan di mana Yesus mempraktekkan? Ada? Tidak ada. Mana? Coba tunjukkan. Tidak ada. Mingguan. Ada perintah Yesus mingguan? Tidak ada. Tapi mulut, kami percaya kepada Yesus. Pret. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang datang sebagai nabi di tengah kaumnya Bani Israel, mustahil Anda menjadi Katolik, menjadi Kristen. Mustahil. 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 Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda akan menjalankan hidup keberagamaan yang lebih baik daripada orang ahli Taurat. Apa itu? Cungkil mata, potong tangan, dipenjara, masuk neraka, bila mana mengucapkan kata jahil kepada saudaranya. Apakah Anda praktekkan itu? Mustahil. Kalian itu bukan orang-orang percaya, bukan. Bukan orang-orang percaya. Kalau kalian orang percaya, Anda menjadi Yudaism. Sebagai Yudaism, Anda taat kepada perintah-perintah Yesus. Barang siapa yang berkata Kristus ada di dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Apakah Anda hidup sama seperti Yesus hidup? No. Kalian sibuk membersihkan kulup, Yesus tidak. Kalian masuk rumah ibadah menyembah Yesus, Yesus tidak. Kalian boleh makan babi, Yesus tidak. Boleh kalian kemudian tidak bersunat, Yesus tidak. Semua prosesi kekristenan itu tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus dibaptis, kalian juga dibaptis. Ingat, Yesus dibaptis hanya dalam nama Bapa. Oke? Kalian dibaptis dalam nama? Entah siapanya itu. Tak ada yang kalian lakukan itu sama seperti Yesus. Tak ada. Ini yang perlu saudara pahami. Jadi kalau Anda orang-orang percaya, ya tidak mungkin Anda Natalan. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kata Yesus apa? Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Mana pekerjaan yang Yesus lakukan yang Anda lakukan? Natalan. Pret. Itu saudaraku. Jadi jangan marah, tapi jangan marah, jangan murka sama Bang Zuma, karena apa yang saya sajikan ini sulit sih gitu. Bang Juma. Memang kan kalau Bang Juma kan harus sesuai data, sesuai dalil. Sedangkan kita itu kemarin udah bahas bahwa di kami itu semuanya ada literasi dan tafsirannya sendiri. Jadi nggak main harus data. Ya nggak bisa gitulah. Saudaraku, kamu jalankan semua isi Bible-mu saja, dari Kejadian sampai Wahyu, tidak membawa Anda menjadi benar. Anda jalankan nih, tanpa tafsir sekalipun, Anda taati isi Bible itu, perjanjian lama, perjanjian baru, tidak akan menghantarkan Anda menjadi orang yang benar. Kenapa? Karena Anda hanya memiliki terjemahan yang tidak ada legitimasi kebenarannya berdasarkan si pemilik kitab, bangsa Romawi, bangsa Ibrani, bangsa Yahudi. Kemudian Anda menjalankan semua isi yang ada dalam Bible. Sekali lagi saya katakan, itu bukan firman Tuhan. Itu hanya terjemahan dari bahasa sebelumnya, bukan firman Tuhan. Nah, kalau isi dari kitab Anda saja Anda jalankan seutuhnya, Anda belum tentu benar. Apalagi kalau mentafsirkan sesuatu yang bukan firman Tuhan, lantas Anda jadikan sebagai acuan beragama. Benarnya dari mana? Apa yang benar? Lawang Anda jalankan isinya aja belum tentu benar, apalagi Anda tidak menjalankan isinya. Jadi lebih syarat kepada kepentingan pribadi, individu, kelompok.
Siapa yang disenangkan kemudian ketika Anda menjadi Kristen? Yesus? Tidak. Tuhannya Yahudi? Tidak. Siapa yang Anda buat senang? Coba Anda baca Wahyu 12 nomor 9. Apa yang dikatakan di sana? Di Wahyu 12 itu. Kita baca ya, sama-sama. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh Aikomene, seluruh kekaisaran Romawi, persatuan gereja-gereja sedunia, dilemparkan ke tanah, dilemparkan ke bawah dan dilemparkan ke tanah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saya ulang lagi. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh apa? Aduh, Aikomene. itu kan cerita surga, Bang Cuma. Itu bukan Beda cerita itu. surga. Itu bukan cerita surga. Ini cerita bagaimana iblis kemudian dilemparkan ke mana? Ke kerajaan Romawi. Bukan di bumi. Kerajaan Romawi. Itu tentang penjelasannya. Penjelasannya itu bersama malaikat-malaikatnya ke bumi, Bang Cuma. Saudaraku, tetapi di situ dikatakan Aikomene. Aikomene. Inilah yang dikatakan Al-Quran saya, Bung. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka hendak menipu Allah, menipu orang-orang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Ini karangan mereka sendiri loh. Bukan firman Tuhan loh. Tetapi kata Allah, karena mereka ingkar kepadaku, kepada Rasulku, kepada utusan-utusanku, maka aku membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya aku adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Nah ini, naga besar itu, si ular tua itu yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Kekaisaran Romawi memang di bumi, dan pada saat iblis turun kepada mereka, apakah iblis berdiam di sana? Tidak, mereka menyebar sampai ke Indonesia. Ini dalil. Saya tidak ngada-ngada. Anda mengatakan itu surga? Oh enggak, ini pengungkapan. Kitab Wahyu ini adalah kitab pengungkapan. Kitab pengungkapan ini kitab. Ini adalah kitab mimpi. Dan kalau dikatakan kitab mimpi, berarti itu adalah kitab seorang nabi. Di mana dikatakan? Bilangan 12 nomor 6. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang berbicara kepadanya dalam mimpinya. Itu dalil, Bung. Makanya Nabi Muhammad SAW acap kali kemudian menerima wahyu melalui mimpi. Bahkan sebelum datang Al-Alaq, wahyu pertama Nabi Muhammad mimpi lebih dulu. Bilangan 12 nomor 6 demikian juga adanya. Jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan datang kepadanya, berbicara kepadanya melalui mimpi. Nabi. Bukan seperti kita manusia biasa. Mimpi ya mimpi. Tapi kalau nabi bermimpi, itu adalah sebuah wahyu. Dan dikatakan dalam Wahyu 12 nomor 9, naga besar itu si ular tua yang disebut iblis dan setan, yang menyesatkan seluruh kerajaan Romawi. Sekarang Anda percaya enggak kalau persatuan atau kelompok-kelompok tertentu di internal Kristen terkadang menggunakan kata Aikomene itu? Persatuan gereja-gereja Aikomene, kami adalah putra-putri Aikomene. Ngerti nggak arti Aikomene itu? Ngerti apa itu? Kerajaan Romawi, maksudnya sumbernya dari sana. Tadinya adalah Katolik. Anda ngerti nggak sebenarnya Aikomene di situ yang dimaksud di dalam kitab Wahyu? Enggak, Bang. Nah, ini tertulis di situ disebut syaitan, iblis yang menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Tidak ada dikatakan seluruh bangsa Arab, tidak ada. Tapi kekaisaran Romawi, di sanalah iblis turun ke bumi, dilemparkan oleh Tuhan bersama dengan para malaikatnya.
Tuh, jelas itu. Itu dalil. Bang Suma mengada-ngada, baca dalilnya. Makanya kalian itu Natalan, entah siapa yang ngajarin, entah apa hubungannya dengan Yesus, apa hubungannya dengan orang Yahudi Natal itu. Hari Minggu, dari tadi saya katakan, perintah yang ada adalah Sabat. Bahasa Arabnya Sabat, bahasa Ibraninya Sabat, bahasa Ibraninya Sabat. Tapi kenapa tidak mau melepaskan cangkang? Tetap aja hari Minggu. Ada apa dengan hari Minggu Kiraiki ini? Ternyata itu adalah hari di mana orang-orang tersebut menyembah kepada dewa mereka. Dikatakan di dalam siapa? bahasa Kiriaki. Kiriaki itu adalah hari penyembahan terhadap dewa. Menurut siapa? Apanya? Menurut siapa? Kalau Itu tradisi. Dalam pola Nemurik dimulai dari hari Minggu. Hari Minggu itu jelas Kiriaki. Itu hari pertama. hari Minggu Kemudian itu disebut hari dengan hari pertama. Senin, Deftera, hari kedua. Iya. Triti hari ketiga. Hari Rabu kemudian Tetarti. Hari Kamis disebut kemudian dengan Femti. Hari Jumat disebut dengan Paraskevi. Hari Sabtu disebut dengan sebutan Sabat. Hari Minggu Kiriaki. Minggu artinya Kiriaki artinya untuk di bangsa mana? hari dewa. Untuk di bangsa mana itu? Ya itu untuk Romawi Yunani. Untuk hitungan pertamanya Minggu. Ya. Kalau di Indonesia hitungan pertamanya mana? Ya kenapa jadi Indonesia jadi acuan? Orang beragama kok jadi bangsa negara Indonesia yang jadi acuan? Seakan-akan Indonesia ini negara agama. Kan kita menyesuaikan, Bang, menyesuaikan. Tidak bisa disesuaikan seperti itu. Tidak sesederhana itu, Bung. Seakan-akan Anda melupakan Kiriaki itu hari dewa. Anda tahu nggak? Tunggu. Satu hari di luar dari pekerjaan, di luar dari kegiatan-kegiatan. Anda ini lucu loh. Anda ini lucu. Anda selalu mengatakan Tuhan istirahat 1 hari setelah menyelesaikan 6 hari. Ini tradisi Yudaism. Di kitab Kejadian itu diungkapkan seperti itu. Tradisi Yudaism harus tradisi Yudaism larinya kepada hari Sabtu. Tapi kenapa kemudian kami memaknainya bahwa meskipun 7 hari ada harus 1 hari yang untuk hari istirahat dan kami memilih hari Minggu. Tidak sesederhana itu kalian memilih hari Minggu. Ada sejarahnya. Kenapa kalian tetap beribadah hari Minggu? Itu punya sejarah, Cak Ayu. Bukan Indonesia yang jadi acuan, bukan. Tapi secara menyeluruh tradisi paganisme sebelum mereka sinkretisme, mereka mengajarkan Hellenisme Stoa itu beribadah kepada dewa mereka, jatuhnya pada hari Kiriaki, hari dewa. Diganti enggak? Kata Romawi dan Yunani, lu mau ganti hari ibadah kami kepada dewa kami dengan hari Sabtu? Enak aja, gue cungkil mata lu nanti. Oh enggak bang, enggak kok, enggak. Aku datang mengajarkan justru dewa-dewa kalian yang aku ajarkan nih, tapi dalam Kristus Yesus. Tetap makan babi enggak kita? Tetap. Ibadahnya Minggu masih pesta? Pesta dong. Ini nonot dipotong enggak kayak tetangga saya yang di? Enggak. Syukurlah kalau gitu. Apa nama agamanya nanti? Kita buat aja pengikut Kristus. Oh boleh. Terus yang kita sembah siapa? Ya dewa kalian yang selama kalian ini sembah, yang selama ini kalian tidak kenal itu juga yang kalian sembah. Tapi kok berubah namanya? Iya kan dia turun ke bumi menghidupkan orang mati. Enggak percaya ente? Tanya kepada Pilatus, tanya kepada prajurit-prajurit kekaisaran yang tugas di sono. Ada enggak oknum yang hebat yang bangkitkan orang mati, yang orang buta melihat dibuatnya, orang lumpuh dibuatnya berjalan? Ada enggak? Tanya mereka. Masa sih? Coba aku tanya dulu. Iya bang, betul bang. Di sini sakti. Namanya siapa sih? Yesus. Orang sini menyebutnya Yosua. Tapi kalau kita pakai us dong, biar keren sedikit bahwa Kristus itu dari kita. Jadi siapa namanya? Kristus Yesus. Oke lah. Tapi enggak dirubah kan? Natalan tetapkan, Mingguan tetapkan, makan babi tetapkan. Kita punya non enggak dipotong kan? Enggak. Oke, kalau begitu sah. Maka kekaisaran Romawi berganti warna menjadi kerajaan Katolik. Semua kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan pada saat itu harus berpangku terhadap kebijakan gereja. Lu dipenggal kalau lu melawan gereja. Lu diusir, dimiskinkan kalau kau melawan gereja. Maka mulai hari itu gereja menduduki kedudukan yang sangat tinggi seperti wakil Tuhan di bumi.
Maka dikatakanlah dalam kitab Wahyu, iblis tua, si ular tua itu telah menyesatkan seluruh kekaisaran Romawi. Ini fakta, Bung. Ini real. Gak usah terlalu jauh deh. Kami nih sebagai orang Islam, kadang kami duduk ngopi, kemudian melihat Yudaism, melihat Kristen. Apa yang terjadi dalam benak kami? Siapa sih sebenarnya yang menyamar di sini di antara dua agama ini? Apakah Yahudi nyamar-nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Ataukah apakah Yahudi ini yang meniru Kristen atau Kristen yang meniru Yahudi? Atau apakah Yahudi ini yang mengambil terjemahan perjanjian barunya Kristen atau Kristen yang mengambil terjemahan perjanjian lamanya orang Yahudi? Mana sih di antara dua agama ini yang serigala? Dan yang mana benar-benar domba? Itu yang sering muncul di benak kami tuh. Ini Kristen ibadah minggu. Dari mana dasarnya? Oh, dari Yahudi. Kita buka literasi, cari referensi. Kisi-kisinya mana? Enggak ada orang Yahudi ibadah minggu. Kebangkitan di hari apa, Bang Juma? Kutanya dulu, Bang Juma. Kebangkitan di hari apa? Kalau kita lihat dalam original teksnya, kebangkitannya itu di hari Sabat. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Tadi Bunda Rahma sudah buka Matius 21 nomor 1. Sabaton. Kita baca lagi kemudian Yohanes 20 nomor 1. Pada hari pertama minggu. Minggu di situ apa? Sabat. Pagi-pagi ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena. Hari apa? Sabat. Sabtu. Apa? Terjemahannya apa? Saudara, Bunda Rahma masih monitor, Bunda Rahma? Enggak. Tunggu saudaraku, tunggu. Terjemahannya? Sabar dulu. Nomor Yohanes 20 nomor 1, Bunda sayang, buka dulu. Enggak. Tunggu dulu. Pada pagi hari Minggu kan? Pelan-pelan saudaraku. Pagi hari Minggu kan? Iya, Minggu. Di terjemahannya. Iya. Iya, supaya ibadahnya siapa yang ingin dilanggengkan di sini? Ibadahnya Yahudi atau ibadahnya Romawi? Yohanes berapa ya? 20 nomor 1. Terjemahannya apa? Iya, saya ngerti terjemahan itu digiring kita untuk beribadah kepada Kiriaki, dewa, hari dewa. Enggak boleh lah kayak gitu, Bang Juma. Oh, saudaraku, bukan tidak boleh. Kita harus merujuk kepada original teksnya. Yang tertulis Minggu. Ya udah. Oh, gitu. Jadi kalau misalnya ada di dalam karung seekor ayam tapi tertulis di luar karung itu kucing, kita percaya kucing, padahal isinya adalah ayam gitu. Itu namanya bahlul. Nih, pada hari pertama minggu itu, coba minggu apa, Bun? Minggu. Original teksnya. Mulai. Harus. Ya, tekan. Ketepak. Pak. Sabaton. Yesus bangkit pada hari Sabat, Sabtu. Kok jadi Bang Juma yang kejang-kejang ini? Kok jadi saya yang kejang? Saya menyuarakan yang hak. Sebisa mungkin meminimalisir kebatilan. Yang batil harus tersingkir dari yang hak. Yang hak harus berdiri tegak. Tertulis. Di dalam karung ada duren, tapi tertulis di luarnya itu kepompong atau kedondong. Mana yang betul? Yang ada di dalam atau yang tertulis? Baca lagi, Bunda. Di dalam Lukas 24 nomor 1, Bun. Enggak usah. Harus. Buka, Bunda. Kita buka semua. Biar orang waras jadi waras, yang gila biar gila. Lukas 24 nomor 1. Harus. Kebenaran harus kita suarakan sepahit apapun itu, nyawa pun pertaruhannya, enggak apa-apa. Buka. Biar kita lihat kenapa mereka ibadah minggu. Lukas 24 nomor 1. Alasannya karena Yesus bangkit hari Minggu. Kata siapa? Buka. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Buka. Minggu. Buka minggu. Buka minggu. Buka karunnya minggu, Bunda. Minggu tinggal diklik, sudah kena tangannya. Berat. Ketepak. Pak, ketepak. Pak. Belum cuci tangan, Bunda Rahma. Buka. Iya, bom. Weh, masalah generasi.
Buka lagi Bunda di dalam Markus lagi. Empat kitab kita ambil. Markus 16 nomor 2. Menangis itu haram guru. Enggak apa-apa. Jumat Kita Agung, buka Jumat Markus Agung. 16 nomor 2. Kita buka. Jumat Agung. Yesus itu Jumat bangkit Agung hari belum apa? dibahas. Coba. Markus Jumat 16 Agung belum dibahas. nomor 2. Kita buka supaya semua orang bisa memandang kebenaran itu. Memang mahal. Enggak begitu. Apa bukan begitu? Markus 16 nomor 2. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur. Hari pertama minggu. Coba minggu. Buka original teksnya. Kak kak tak ketek 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 ketek. Aduh mama. Hai, ketepak. Sahabat lagi. Apa lagi? Apa lagi? Udah, Bang Duma. Berarti penerjemah ini yang membodohi ya teman-teman Kristen. Aduh, penerjemah. Aduh, udah ya. Sudah 4 kitab saya buktikan bahwasanya hari Sabat itu hari bangkitnya Yesus itu bukan hari Minggu, saudara-saudaraku. Bunyinya gimana? Bunyinya. Bunyinya di Markus yang terakhir Bunyinya tadi ya, Bu. Markus 16 nomor 2. Pagi-pagi benar Bunyinya. pada hari pertama minggu itu setelah Minggu. matahari terbit pergilah mereka kubur. Terjemahan Minggu. yang sebenarnya adalah pagi-pagi Minggu. benar pada pertama Sabtu Minggu. itu itu setelah matahari Enggak terbit. tertulis. Bunda Rahma coba kalau hari Minggu bahasa Nggak Yunaninya usah. apa Bunda Rahma? Enggak usah. Iya. Ya coba. Pada hari Minggu ku turut naik ke pohon. Kebenaran itu harus diungkap. Jangan membodohi orang. Udah saatnya kita itu tinggalkan yang pagan-pagan. Udah saatnya. Mau sampai kapan? Ini udah zaman modern sekarang. Kalau ngerubah gitu. Apa hari kena Minggu pasal lo, Bunda? Bang Juma. Coba lihat. Kena pasal lo Bang Juma. Enggak apa-apa. Oh, kena pasal, kena santet juga biasa pun. Nah, coba lihat. Bunda apa hari Minggu apa? Ah? Kiriaki. Bukan Sabaton, bukan. Coba kalau Sabtu apa Sabtu? Iya ketik maki, jangan kasih, dia maki selendang tak kita kasih lihat. Sabtu. Masalah generasi. Berarti berdasarkan original teks Yesus bangkit pada hari Sabtu. Minggu. Bunyinya kan pada pagi hari sekali di hari Minggu. Bunyinya gitu Bang Juma. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Saudara, mereka ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman. Ingat kata Yesusnya. Ingat kata Yesus, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti Sabtu menjadi Minggu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Jawab dengan jujur. Untuk sesuai hitungan hari di Indonesia. Untuk sesuai selera tuan kita, majikan kita, patikan. Saya ulang. Tujuan Lembaga Bible Indonesia mengganti Minggu padahal Sabtu itu untuk menyelamatkan manusia atau untuk menyesatkan manusia? Untuk mempermudah satu hari dalam 7 hari. Iya dong. Emang Allahu Akbar. Allahu Karena Akbar walillahil hamd. Senin sampai Sabtu itu memang aktivitas kerja. Lembaga Bible Indonesia, maafkan diriku, kawan-kawan yang ada di sana. harus aku buka. Nggak bisa dibiarkan anak-anak, kasihan anak-anak kita. Tertulisnya. Originalnya ini originalnya ya. Nggak ada originalnya nih ya. Besarin Original Bible ya kita terjemahkan. Original Bible Yunani.
Coba. Nah, kita klik ya. Kau sabar kau biar kau pintar bang. Ini terjemahannya. Apa teman-teman? Sabtu. Kenapa jadi Minggu? Pagi-pagi benar pada hari Sabtu. Pada pertama Sabtu itu mereka matahari terbit, pergilah mereka ke kubur dan mereka tidak menemukan mayat Yesus pada hari Sabtu. Berarti sebelum Minggu Yesus sudah bangkit. Diam. Sarom nangis. Berarti sebelum hari Minggu Yesus sudah bangkit. Dosa lah Bang Juma. Bang Juma. Jadi 3 hari 3 malam gugur dong. 3 hari 3 malam gugur ya. Sebelum hari Minggu Yesus sudah keluar dari kubur. Woi, saudara. Kemana lah batok kepala kalian? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Itu memang terjemahannya hari Minggu Bang Juma. Udah diam. Hus, diam. Jangan nyesatkan orang. Sudah, cukup kita aja berdua. Yang lain jangan ikut sesat. Udah, bungkus ke gereja. Udah ke gereja aja. Gereja sampai mati, silakan. Tapi jangan nyesatkan yang lain. Kasihan anak-anak yang baru masih kecil itu dibawa ke gereja. Kasihan. Masa depan mereka, keturunan mereka, anak-anak mereka, akhirat mereka, siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Kepas tuh tanggung jawab tuh Kepas. Apalagi ini, kalau mang. Saya lah. Wah, Apa yang dipersoalkan tentang kebangkitan Yesus? Sebenarnya Hari sudah Sabtu. tuntasnya masalah. Hah? hari Sabtu dia bangkit. Namanya Tuhan mau suka hati dia mau Sabtu mau Jumat namanya. Manras anak muda. La haula wala quwata illa billah. Saudara, dengarkan saya dulu, dengar. Kalau Yesusnya itu bukan bangkit hari Minggu, tapi hari Sabtu, dan dia di dalam kubur itu 3 hari 3 malam, berarti Jumat Agung itu gagal. Harusnya Rabu Agung. Tinggalkan hari Jumat. Hari Jumat milik Islam. Jangan kau pakai Jumat Agung. Kau pakai Rabu Agung. Rabu Agung. Berdosa sekali lah. Masalah generasi. Woi. Hancur sudah. Hancur. Kau itu nemuin kayak gitu aja. Asik cari-cari aja kau. Al-Quran saya mengajarkan itu. Al-Quran surah As-Sumar. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada saya. Amman huwa qanit. Ana laili sajida. Wa kaima yahzarul akhirah wa yarju rahmata rabbi kul hal yastawi alladhi ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Kan gini, Bang Juma kenapa lah nggak kasih kepercayaan aja kepada kami yang memiliki itu gitu untuk menjelaskan kepada jamaat. Nggak harus Bang Juma Saudaraku, cari-cari. Al-Quran saya Cuma mengatakan, apakah orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut akan azab yang ada di akhirat di neraka, dan yang mengharapkan rahmat dari pencipta langit dan bumi? Kul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui tentang hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Maksud kami gini Bang Juma, kami kan sekolah tinggi untuk membaca itu, untuk mengkaji itu. Biarlah kami yang menjelaskan itu kepada jamaah.
Enggak Boleh. perlu cuma asik. Boleh, saudara, boleh. Asik cari-cari aja. Boleh. Silakan. Tapi dengan satu syarat. Tanggalkan semua istilah-istilah Islam di dalam Bible. Termasuk Jumat Agung. Tinggalkan itu. Jangan membodohi orang. Memang Jangan membodohi ya. orang. Tinggalkan Jumat Agung. Jadi apa? Apa yang Tinggalkan kata Allah. Tinggalkan kata Alkitab, kata Nabi, kata Rasul, kata Roh Kudus, Injil. Lepaskan itu semua. Silakan. Anda bebas. Mau membodohi sama-sama kalian sesama bodoh, silakan. Silakan. Tapi berikan hak kami. Kami sebagai seorang Muslim harus menunaikan hak Allah. Amman huwa qanit ana al-lail sajidah. Kami harus menegakkan kemudian hak Allah untuk tidak dinodai dengan mengatakan Allah jadi manusia bla bla bla. Kami harus mensucikan beliau. Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi, harus bersih dari hujatan-hujatan dari hujatan orang-orang yang berbicara tentang Allah tapi mereka tidak tahu tentang Allah. Nah, kalau Anda mengatakan teos menjadi manusia, dewa menjadi manusia, silakan. Itu iman saudara, tidak mungkin kami ganggu. Tapi oleh karena kalian nusuk jantung kami, maka kami harus angkat bicara. Ya, yang diserang sana lah LHI-nya. Kenapa jadi kami yang berdiri di depan Saudaraku. kena serang juga. Saudaraku, seketika semua orang Kristen itu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kami Maka makan boleh apa? jadi gedung Lembaga Bible Indonesia itu akan berubah menjadi toko Coto Makassar. Siapa yang mau beli lagi kitabnya? Nggak ada lagi. Nggak laku sudah. Nggak ada lagi. Nggak ada. Bahkan kipas pun ku beli, ku jadikan sebagai gantungan kunci. Bang Juma. Kalau masuk dia lah. Bang Juma ya. Bang Juma. Barakallah. Baiklah. Barakallah. Kejahatan terbesar itu adalah merusak rezeki orang lain. Allahu Akbar. Nggak gininya. Kejahatan terbesar itu adalah mengetahui kebatilan, mengetahui kejahatan, kemungkaran, tetapi diam. Itu kejahatan paling besar itu. Tahu kebenaran tapi diam. Bahasanya ketika menginginkan keinginannya orang lain itu kejahatan. Menginginkan kepunyaan orang lain itu kejahatan. Betul sekali. Berarti Lembaga Bible Indonesia Islam ini melakukan kejahatan dengan mengambil kepunyaan umat Islam. Mulai boleh. besok, terbitan besok, satu dulu dihilangkan. Jangan ada sampul Alkitab, tapi Biblika. Nah, itu baru. Holy Ghost. Nah, itu baru. Jangan ada pakai kata Alkitab. Nah, terbitan berikutnya jangan lagi ada kata Allah, tapi kata dewa. Itu baru top sekali. Kalau ini sudah terjadi, saya akan temui saudaraku Arom, saya cuci tangan kakinya Arom, airnya saya simpan di gelas, habis itu kasih minum Pak Bom-Bom. Percaya deh sama saya. Jadi gini. Jadi Bang Juma kurang mempelajari sejarah Tuhan. Jadi begini kan. Jadi begini. Jadi makin kacau kok sivil Tuhan punya sejarah. Agak lain. Saya nggak ikut-ikutan ya. Ini korbanmu. Ini korbanmu. Ini korban. Gara-gara menyuarakan ini anaknya ini. Untung dia mandul. Coba tidak mandul. Anaknya pun jadi sesat. Jadi sejarah Tuhan. Nah, ketika Islam tidak tahu Tuhan sejarah punya Tuhan. Sejarah. Gimana Tuhan punya sejarah? Tunggu dulu, makanya baca buku Karen Armstrong. Dengan kata lain, saudara Arom sudah membantah ketuhanan Yesus yang bersejarah. Makasih adindaku Arom. Firman itu nggak bersejarah, Bang. Cuma Yesus kan bersejarah dia. Itu kemanusiaannya. Ya itu dia, makanya jangan membantah kalau Tuhan Anda punya sejarah. Iya, tapi bukan kemanusiaannya itu yang kita sebut. Iya, dengan kata lain Anda sudah membatalkan ketuhanan Yesus. Thank you. Sivil, kau hati-hati kalau ngomong sivil di sini sivil. Kau ini agak lain kok sivil. Jadi begini,
sejarah Tuhan Ya, sejarah Tuhan. tidak terlepas. Tunggu dulu. Diulangin. Dengar dulu. Jangan. Terlepas dari Aku nggak setuju. Alkitab. Aku nggak setuju kau ngomong Sejarah sejarah itu Tuhan. tadi. Jangan, itu kemanusiaannya. Ini dulu. Jangan kau Bentar bilang dulu, Pak Ron. sejarah. Bentar dulu, jangan Langsung aja dipotong. sejarah. Sejarah siapa? Jadi sejarah Sejarah siapa? Tuhan. Jangan. Bentar dulu. Sejarah siapa? Gantian dulu bicara. Gini Sejarah loh Pak siapa Arom. dulu? Gini, Sejarah kelihatan siapa dulu? Pak Arom ini nggak pernah diskusi gini loh di forum sehingga macet memotong. otak ini. Bentar, gantian dulu bicara. Biar kita tahu sejarah Tuhan ini. Kenapa banyak keliru orang karena nggak ngerti sejarah Tuhan. Inilah Iya. gara-gara Bang Juma ini. Gara-gara Bang, kau tanggung jawab Bang Juma. Bukan. Ini semuanya. Jadi- Itu bukan Gua masak, pengajaranmu, gua masak. anakku. Gue masak. Dirimu Gua yang mengajarkan dia. Gue masak kau buat seperti itu. Anda tahu Kau tidak? buat seperti itu. Ini saudara Kepas ini, si sipil ini, Anda tahu tidak? Dia ini adalah jenis hantu yang sudah 400 tahun usianya menggelantungan di atas pohon cempedak samping gereja. Tempat saudara Arum berkhotbah. Khotbah Anda lah yang didengarkan oleh saudara sipil ini sampai dia kayak Ini gini, parah nih. sejarah Tuhan. Ini parah nih Bang Juma, parah nih. Serius. Ini saudaraku Arum ini, adik saya Arum ini harus sadar. Ketika Anda berkhotbah, salah satu hantu pohon cempedak yang sering mendengarkan khotbah Anda, beliau ini. Bentar. Jadi supaya kita bedah dulu isi Alkitab ini. Tentang sejarah Tuhan. Makanya sejarah Tuhan. Nah, Jadi bukan korelasinya dengan kematian Yesus, penyaliban Yesus, dan Adam dan Hawa memakan buah larangan Tuhan gitu loh. Makanya Nah, sejarah Tuhan itu. berarti Nah, kok sejarah Tuhan? Jangan sejarah dosa. Sejarah dosa yang Masuk lagi laga rumbang, peda oleh ulu. firman yang diutus dan datang menjadi Yesus. Itu yang benar. Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1 ayat Iya. 4, Yohanes 1 ayat 14, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 5 sampai 11 menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Makanya ketika didiskusikan mengenai 3 hari tadi itu sebenarnya udah tuntas sebenarnya masalah Apanya kematian yang Yesus Tuhan? ini. Kutanya dulu apanya yang Tuhan? Yesus lah. Keilahiannya. Iya, di Yesus itu dua natur, keilahiannya. Ya. Makanya Eloi laba sabatani, Allahku Ya, mengapa kau tinggalkan aku? kalau mau bawa sejarah kemanusiaannya berarti. Bukan kitab ini, sejarah Tuhan Alkitab ini sejarah Tuhan ini. Nah, Jadi kenapa bukan dari firmannya itu. kejadian? Jadi kau menguatkan Bang Juma itu Tunggu bukan dulu. firman, jadi sejarah. Kan betul. Bentar dulu, makanya jadi Salah, dari salah, Cibil, kejadian. salah. Cibil, benar, nggak boleh sejarah. ya, Asal mula Jadi- dosa ya. Nah, betul. Iya, Jangan bilang ini sejarah. kita kan ini Malah begini kau loh. menguatkan Ini Bang kita Juma itu sejarah. bukan. Kan Enggak, aneh. aku udah sering sama Bang Juma ini Kau udah diskusi udah sering. 2 tahun yang Ya tanggung lalu. jawab lah Bang Jadi Juma artinya berarti. jadi gini loh. aku mulai ini. Udah selesai Tunggu kan dulu deh. bentar. Supaya saya definisikan dulu ilmu sejarah. Ilmu sejarah adalah ilmu yang mempelajari masa lampau, kemudian dianalisis untuk menjadi suatu pertimbangan di Nggak akan datang. bisa Tuhan Artinya, dianalisis. Kok Tuhan dianalisis pula? bukan ini enggak sejarah ini sejarah Adam dan Hawa sampai Wahyu. Ini sejarah gitu loh. Jadi masa lampau dianalisis, ya kan? Masa lampau dianalisis untuk sekarang. Jadi Yesus ini benar nggak Tuhan? Kalau dibilang Bang Juma nggak benar, kenapa nggak tahu? Manusianya. Ya, dengar dulu. Sebentar dulu, jangan dipotong. Jadi gini, Bang Juma ini nggak mengakui Yesus Tuhan karena nggak mengenal sejarah gitu loh. Bukan kita mengkerdilkan ya, bukan ya. Tapi Bang Juma mau dia menutup mata tentang sejarah sehingga dia buta akan kebenaran. Jangan Bang Juma. Ini Bang Juma,
yang diskusi sama Bang Juma ini, contoh yang kayak tadi cerita tadi, habis itu si Gumasa, habis itu Bob Chen, sekarang si Cipil. Kayaknya bukan lem lagi yang dihisap, balsam. Ayah, Saudara Kepas, benarkah Anda penikmat balsam? Udah nggak ke situ konteksnya kita pembicaraan ini. Yang kita bedah sekarang, bedah sekarang Bang Juma, Iya. Tuhan ini ada nggak? Kan tinggal itunya. Tuhan itu ada. Ya ada lah pasti, Tuhan itu masa enggak Iya, ada. jelas kan? Nah, pertanyaan siapa Tuhan itu? Berapa Tuhan di dunia ini? Makanya banyak orang mentuhankan yang bukan Tuhan. Contohnya? Gitu loh. Contohnya, selain Kristen tidak mentuhankan Tuhan. Iya. Mampus kau Bang Juma, selesai kau. Masolang generasi. Aduh, yang Anda tuhankan itu dewanya Athena, kok Tuhan pula. Dewa Athena, saudara, yang Anda sembah dalam Kristus itu, yang diperkenalkan Paulus. Ingat ya, kalian menjadi Kristen itu bukan orang Yahudi yang datang ke sini yang mengajarkan. Yang mengajarkan itu orang Belanda, orang Portugis. Dari mana mereka mendapatkan ajaran? Dari Roma. Dulu. Kian, ini temamu ini ngaco kalinya. Kenapa kau buat begini pula? Salah temanya ya, Arom hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Handi monitor. Ustadz Miftah, Ahi. Monitor Gurunda, monitor Iya, saya dari sedikit. nikmat banget saya tadi, masya Allah, luar biasa Iya, kajiannya. saya monitor dulu, Ahi. Oke, Ini iya. Gurunda ada request. Iya. Bu Karyana ini pengen debat sama Pendeta Arom katanya. Oh ya udah, Dia silakan. beda denom. Kalau Iya. Bu Karyana kan tidak menuhankan Roh Kudus, sedangkan Arom menuhankan Roh Kudus. Ini gimana? Dia ditantang sama Bu Karyana nih. Ya boleh, silakan Bu. Silakan, biar kami jadi jadi saksi gitu. Silakan. Oke, makasih Bang Juma. Izin Kakang, Sama-sama. saya nggak debater. Saya diskusi. Tanya jawab. Tanya jawab. Silakan. Dan benarkah Pak Arom ini seorang pendeta? Salam agama kenal Pak apa? Arom. Saya Advent Pak Arom. Oh beda lah. Beda kau, Bapak kalian apa? juga beda sama kita. Karismatik. Karismatik. 3 Tuhannya ya. Iya, ketiganya adalah satu kan. 2 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Gini aja Pak Arom. Ya baca dulu. 2 Yohanes 5 ayat 7. Ya. Jangan satu Dibaca dulu. dalil Iya, baca membenarkan dulu, nanti semua yang lain. Enggak, nanti ada yang lainnya juga. Baca dulu itu. Yohanes berapa? 2 Yohanes 5 ayat 7. Oh, 2 Yohanes. Yang dukung Bu Karyana ketik 1, yang dukung Arom ketik 10. Dua Yohanes 5 ayat 10 ya. Halo Pak Rom. Mencret si Arom. Terkapar gara-gara hari Sabat. Iya. Gara-gara sejarah Tuhan ini. 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 apa 2? Tadi 1, sekarang Satu. 2. Duh. Oke. 1 Yohanes. Habis dibuat beleng-beleng sama Bang Juma. Gila emangan. Semuanya dikoreknya sama dia. Parah kali emang. Lanjut, jangan fitnah, jangan. Oh, 2 Yohanes 1, Rom. 2 Yohanes 1. 1. 1 Yohanes 5 nomor 7.
Lebih hafal Bang Loh, Juma. kan saya udah kasih tahu tadi Apa? 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Kita baca. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke. Apakah ini ketiganya dalam satu fisik atau satu tujuan? Apakah ini yang dimaksud fisik atau tujuan, Pak Arom? Oke. Ketiganya adalah satu, itu satu kesatuan. Ya, apakah fisik maksudnya? Ya fisiknya pasti berbeda kalau fisiknya. Aneh. Karena Waduh, anak punya kalau udah kehidupannya berbeda di fisik dunia. ngapain lagi? Ini berapa entitas? Jadi itu satu entitas. Cuman kan kau tanya fisik tadi. Fisik sama entitas beda lah. Ya. Mana? ini? Berarti fisiknya satu. Berarti itu juga one man show ya. Jadi gini, ketika di surga menjadi satu. Ketika firman itu diutus berarti kan punya fisik lagi. Namanya duinatur. Jadi yang satunya tinggal di sorga. Ya tetap di surga sang sumber. Oh, jadi dia membelah amuba gitu, membelah diri. Kok gimana sih? Yohanes 1 ayat 1. Kok Tapi ada di sorga satu, di bumi satu. Dia membelah diri ya, gitu. enggak? Kau data dari mana membelah diri tuh? Jadi gimana nih ke satu fisik? Ketika di bumi diludahi orang, dicaci maki, tidak diterima manusia, di mana kelelahannya? Itu nubuatannya. Tuhannya dihujat sendiri. Itu nubuatannya dia saya. Bukan nubuatannya Pak Arom. Maksud saya ketika dia Kau dari tadi ngomong nggak pakai data, main bantah-bantah aja. Kau aneh kali ini. nggak usah lah kau. Aku Ibu Karyana loh. Ya terserahmu Gila, kok. kadang Aku katanya pendeta dikau-kaukan aku, aduh. Udahlah. lah, kita memang sudah bedanya. Kau tadi udah mengakui kau Advent. Ya aku nggak mau bilang kau sama Pak Arom. Ya kau Baru aja membantah, tapi nggak pakai data. Mana nggak pakai data? Ya mananya data? Nih ya, oke. Oke. Tetap nanti balik ke Yohanes 1 ya. Balik ke Yohanes 1. Banyak sekali data. Itu hanya satu. Satu banyak. itu bisa memastikan bahwa itu satu fisik. Banyak. Ini kau bilang samamu. Kau catat dulu nanti kau baca dulu ya. Kau catat. Udah? Kau catat ya. Yohanes 1. Nggak usah lah ayat 1. mencatat malam-malam. Tuh, gimana nya? Biar nggak ngulang-ngulang Bu Karyana yang terhormat. Saya lagi kesel sama Bang Juma Oke. ini. Lagi pusing kepala saya. Kenapa pusing? Host, enggak cocok ini Bu Karyana Advent. Dia enggak mengakui Yesus belum datang. Padahal yang Siapa kita bahas bilang? Yesus Tuhan, gitu loh. Jangan dikeroyok dong. Ini Kan sipil Karyana ini perempuan. semalam udah selesai clear. Yesus sudah lahir, berdoa. Kok di framing pula aku nggak? Kamu Bu, kamu mau catat nggak? Biar nggak ngulang. Udah paham aku. Coba Kalau baca-bacain aja yang mana. Oke, Yohanes 1 ayat 1. Kemudian 1 Yohanes 5 ayat 7. Yohanes 10 ayat 30. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8. Di Kolose 14 ayat 9. Udah, kau baca dulu itu. Oke.
Yohanes 1 ya. Hmm. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu Allah dibuat di situ huruf kecil. Ya kan? Hmm. Siapa Allah huruf kecil itu? Udah di Yohanes 1 aja pun udah keok Bapak. Firman Ini- dengan Allah, Nyari- firman itu ini Allah nyari- kecil. Maksudnya nyari menang kalah. Kalau nyari menang kalah jangan di sini lah, roomnya beda lah. Ayo kita di mana, di Aku nggak- Boy apa di mana? Kalau Bukan nyari masalah menang itu, kalah. maksudku. Enggak, kau tadi bilang Kenapa sendiri. memberi? Udah keok. Maksudnya gimana? Ya udah selesai Bapak di sini. Mau jadi Nih ajang ya. ini? Aneh ini orang. Enggak, bukan tipe saya begitu, Bu Karyana. Saya diskusi sama Bang Juma sama yang lain, nggak cari menang kalah pun. Sesuai yang tertulis saja. Apa terus menurut Anda gimana? Ya sudah, menurut saya gimana? Begitu ya. Kalau nyari menang Oke, kalah nggak mau oke. saya. Ngapain? Kalau gitu aku minta maaf, bukan mau cari menang. Tapi coba jelaskan Pak, berapa entitas di sini? Berapa fisik? Di situ ada Ada dua. Allah besar, ada Allah kecil. Dan ayat 2, Allah bersama-sama. Pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Hmm. Bersama-sama berarti jamak. Apakah merubah Ya. konteks kalimatnya? Bersama-sama Bertanya itu dulu. berapa itu? coba? Apakah merubah? Bersama-sama apakah itu merubah konteks berapa itu? kalimatnya? Bang Juma, kalau bersama-sama itu berapa? Kenapa kau lari ke Bang Juma? Lebih dari satu. Iya, memang lebih Ya dari lebih dari satu. satu ya. Ya. Betul. Ya. Betul. Jadi ini Pak Arom, ini kejadiannya di mana? Kapan? Kejadiannya kapan, di mana maksudnya? Ini 1 Yohanes 1 kejadiannya di mana dan kapan ini terjadi? Oke, kau baca Kejadian. Allah menciptakan sesuatu Bukan. itu dengan firman-Nya. Nah, di Pak, Yohanes 1 ayat 1 ini itu menceritakan Yohanes 1 firman. ini terjadi di mana? Kapan? Terjadi di mana Yohanes 1 ini? Ini kan diperlihatkan pada Yohanes ini. Di mana? Kapan? Firman yang menjadi manusia ini kapan dan di mana? Itu dulu, Pak Arom. Abad pertama. Aduh, di mana tempatnya? Itu kan tentang kelahiran Yesus Kristus, ada di Lukas itu. Di Lukas 2 ayat 10 ayat 11. Ayat Gak ada satunya. cerita belum ada Yesus di sini. Ayat satunya belum ada Yesus. Bukan ayat 14-nya. Oh iya, memang belum ada. Memang belum ada. 14 memang- baru menjelma. Firman menjadi manusia. Itu memang pertanyaan saya waktu itu ke teman-teman saya di internal juga, karena saya dapat pertanyaan itu dari Bang Faruk sebelumnya. Bang Faruk Sianipar. Makanya saya nggak mau lagi diskusi sama dia. Itu belum saya dapatkan jawabannya. Sama. Aku juga nggak mau sama Faruk. Mulutnya apa? Keras. Faruk, Nora. Padahal Nora itu saudaraku. Oh enggak, Nggak mau saya. kalau Bang Faruk saya menghindari karena saya akui dia pintar. Udah itu aja, bukan karena kerasnya. Jadi kalau saya belum Keras. dapat jawabannya, saya nggak mau dulu. Ya, oke. Berarti ini jawabannya masih belum dapat Pak Arom ya. Aku jelaskan ya. Ya, jelaskanlah kalau kau ngerti. Oke. Dari mana Ini dapatnya itu? terjadi ya. Di mana dikatakan ada tertulis, anakku engkau hari ini kuperanakkan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Itu Maksudnya? terjadi di mana? Sama Kaitannya kejadiannya apa? dengan Yohanes 1. Hah? Terus apa Ada jawabanmu banyak jadi? di situ tertulis, di Matius, di Markus ada banyak. Anakku Iya, engkau hari ini jawabanmu apa? kuperanakkan. Jawabanmu Ya di apa? sorga. Di sorga.
Yohanes ke surga. Inilah tandanya bahwa Yesus Yohanes ke sudah surga. ada sebelum bumi ada. Inilah. Yohanes ke surga. Sebelum Dapat firman itu. satu-satu dong. Satu-satu. Dapat firman itu. Yohanes ke surga. Bukan Yohanes. yang Yohanes nulis itu? sebagai saksi. Yang nulis itu? Sebentar. Kok jadi saksi dia? Yohanes. Ya elah, ntar dulu. Yohanes saksi dari apa diperlihatkan Tuhan. Enggak bisa diperlihatkan gimana dong? Udah dia ngomong belum lahir kok. ngomong dulu nanti gue jelaskan. Ngomong dulu. Itu kalimatnya pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya ini firman ini akan menjadi manusia. Sedangkan Yohanes belum lahir. Tahu dari mana dia? Aduh. dari Dengarkan mana? aku ya. Itu pertanyaannya, tahu dari mana? Nomor 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Kepadanya diperlihatkan yang pasten, yang lalu. Paham ya? Pasten. Terus? Berlalu diperlihatkan kepada Yohanes. Itu kejadiannya di sorga. Dia memperanakkan anak yang tunggal. Di sini ada dikatakan anak yang tunggal nih. Nih ya. Yohanes di surga. Di ayat 14. Di ayat 14 ini nih. Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Anakku yang kau hari ini kuperanakkan. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia itu apa? Dia disalibkan. Kebenaran apa? Dialah akulah jalan dan kebenaran. Jadi dia bukan Bapa itu sendiri, Pak Arom. Bukan. Ya, kalau dikatakan di sini, kalau di Islam dikatakan dia adalah nur atau cahaya. Cahaya yang telah ada di dalam dunia dan dunia ini dijadikannya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, ini ada. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang kepunyaannya tidak menerimanya. Itu sudah dibuatkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi nama kuasa supaya menjadi anak Allah. Karyana, aku tanya dulu. Ya. Tapi kau percaya Paulus? Percaya? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Mau kau bantah? Silakan. Mana? Ya silakan baca. Oke. Filipi Filipi 2 udah malam soalnya nih. Udah Filipi 2 ayat 6 sampai 8. 6. Kau baca itu habis itu kau bantah lah. Oke. Itu perikop judulnya nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat 6 ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah Yang dimaksud? Sebentar. Yang dimaksud siapa itu? Emang anak Allah nggak boleh? Itulah Tuhan, anak Allah merendahkan diri, bukan Bapa. Kan Bapa tidak pernah ke bumi. Mengosongkan diri itu kalimatnya. Belum selesai ya. Mengosongkan diri artinya meninggalkan kemuliaannya sebagai anak tunggal. Oke? Biar konek semuanya. Kalau Bapa itu tidak konek. 8. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus meninggalkan kemuliaannya di sorga. Bukan berarti Bapa itu. Dia anak yang tunggal. Inilah anak yang kukasihi kepadanya lalu berkenan dan dengarkanlah dia. Bapa yang berkata demikian. Tuh, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ini sendiri udah ditantang. Nomor 9. Allah meninggikan anak, mengaruniakannya kepadanya. Nya besar di situ Yesus. Nama dia di atas segala nama. Nama dia di atas segala nama, yaitu anak yang tunggal. Makanya biar nggak bingung umat